Keadilan bukan hanya tentang putusan yang dijatuhkan. Keadilan adalah tentang bagaimana putusan itu dijalankan. Disinilah peran penting proses eksekusi dalam sistem peradilan. Sebuah mekanisme yang menghubungkan hukum sebagai norma dengan hukum sebagai realitas. Antrian D1. Silakan menuju ke layanan pendaftaran. Selamat datang Ibu, silakan duduk. Ada yang bisa dibantu Ibu? Saya mau mengajukan permohonan eksekusi. Baik Ibu, saya cek terlebih dahulu ya Bu berkasnya. Ibu, untuk berkasnya sudah saya terima dan sudah saya cek ya. Jadi saya sudah bisa daftar hari ini. Untuk pendaftarannya setelah ini berkasnya akan kami serahkan kepada tim telaah terlebih dahulu ya Ibu, dan mohon menunggu. Proses ini dimulai ketika pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Permohonan ini diajukan untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk konkret dari perlindungan hak dan kepastian hukum. Saya mau menyerahkan berkas permohonan eksekusi Bu. Kemarin ada yang daftar. Oh gitu, perkara umum. Oke, kalau gitu ini saya terima ya. Nanti tolong disampaikan ke bawah buat dibikinkan ini surat undangan buat tim telaah. Jadi kita mau rapat tim telaah dulu ya. Siap. Oke, terima kasih Firda. Iya, sama-sama. Pengadilan melalui tim yang dibentuk kemudian menelaah permohonan tersebut. Apakah syarat formil dan material telah terpenuhi? Proses ini penting karena hukum tidak boleh berjalan atas dasar asumsi, melainkan kepastian administratif dan legalitas yang sah. Berdasarkan hasil telaah di atas, maka telaah telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata. Selanjutnya, permintaan sita eksekusi atas aset termohon dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan oleh ketua pengadilan. Saya kira itu kesimpulan kita hari ini. Setelah tim telaah menyelesaikan pemeriksaannya, hasil analisis dituangkan dalam dokumen resmi. Panitera menyusun setiap kesimpulan dan memastikan seluruh hasil terakomodasi dengan benar. Langkah ini menjadi dasar penting sebelum ketua pengadilan mengambil keputusan lebih lanjut. Setelah hasil telaah selesai disusun, berkas tersebut diserahkan kepada ketua pengadilan untuk mendapatkan arahan dan tindak lanjut. Proses ini menandai tahap penting dalam pengambilan keputusan dan menjadi dasar bagi langkah hukum berikutnya. Jika permohonan dinyatakan lengkap dan layak, maka permohonan didaftarkan secara resmi dalam registrasi eksekusi pada SIPP. Inilah titik awal dimulainya pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan atas nama negara. Pemohon kemudian diminta untuk membayar panjar biaya eksekusi untuk mendukung proses pelaksanaan hukum yang profesional dan berintegritas. Bila permohonan diajukan melalui kuasa hukum, maka surat kuasa harus dicatat secara resmi. Karena dalam negara hukum, representasi legal bukan hanya soal nama, tetapi juga tentang legitimasi syarat formil dan material surat kuasa dan penerima kuasa. Pengadilan kemudian menunjuk jurusita atau jurusita pengganti. Mereka adalah pelaksana langsung dari setiap tindakan eksekusi, mengemban tanggung jawab untuk bertindak sesuai hukum tanpa tekanan atau keberpihakan. Sebelum dilakukan tindakan paksa, pengadilan menetapkan hari sidang anmaning yang dipimpin langsung oleh ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk didampingi panitera. Jurusita memanggil pemohon dan termohon untuk hadir di sidang amaning. Demi keabsahan amaning, pemanggilan dilakukan harus secara sah dan resmi sekurang-kurang 3 hari sebelum hari sidang amaning dilaksanakan. Dalam sidang amaning, hakim memberi peringatan agar termohon segera melaksanakan isi putusan secara sukarela.
Apakah saudara bersedia untuk membayar secara sukarela permohonan eksekusi? Saya bersedia Yang Mulia, tapi saya belum punya uang. Ya, saudara termohon eksekusi, di dalam permohonan eksekusi pemohon ini, katanya ada mobil yang saudara termohon punya. Iya, saya punya mobil Yang Mulia. Termohon eksekusi, sekarang mobilnya ada di rumahnya Bapak? Ada di rumah. Berarti setiap hari masih digunakan ya mobil itu ya? Masih. Oke. Termohon eksekusi, apabila 8 hari ke depan termohon tidak melakukan teguran ini, unmanning ini, maka permohonan eksekusi dari pemohon eksekusi kami lanjutkan ke tahap berikutnya. Sebelum sita dilaksanakan, pengadilan berkoordinasi dengan pihak eksternal seperti kepolisian, pemerintah desa, pihak perhubungan, dan atau Samsat. Karena rencana objek sita adalah kendaraan. Koordinasi ini penting untuk menjamin tertib hukum dan keamanan selama proses berlangsung. Juru sita bersama panitera melaksanakan peletakan sita di lokasi objek berada. Tindakan ini dilakukan secara terbuka dan disertai penetapan pelaksanaan sita dan berita acara sebagai bukti bahwa negara melalui pengadilan mengambil alih kendali hukum atas objek tersebut. Saya bacakan dulu penetapan dan amar putusannya. Menetapkan bahwa aset milik termohon berupa 1 unit kendaraan mobil jenis Terios dilakukan sita eksekusi guna menjamin kewajiban sebesar Rp106.500.000 serta biaya yang timbul dalam pelaksanaan sita eksekusi. Ini saya serahkan Pak, kunci kendaraan dengan surat-surat. Ya, saya terima ini sebelum kami meletakkan sita eksekusi. Saksi Halik untuk maju ke depan. Saksi kedua Abiding, termohon eksekusi. Sebagai bagian dari akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan, setiap kegiatan eksekusi dituangkan dalam berita acara pelaksanaan eksekusi. Setelah dilakukan verifikasi dan pemeriksaan kelengkapan, Sekretaris Pengadilan menandatangani berita acara sebagai bentuk pengesahan administratif atas hasil pelaksanaan eksekusi. Setelah objek disita, sebelum objek dilelang, dilakukan penilaian harga secara profesional. Hal ini untuk menjamin bahwa nilai lelang mencerminkan nilai yang adil, karena keadilan juga hidup dalam angka yang rasional. Setelah harga ditentukan, pengadilan mengajukan permohonan pelaksanaan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL. Disinilah hukum dan mekanisme negara bersatu untuk menjalankan keadilan melalui jalur ekonomi formal. Lelang diumumkan kepada publik melalui media resmi. Transparansi ini menjadi bagian penting dari prinsip negara hukum, bahwa setiap tindakan pengadilan harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika lelang terlaksana dan objek terjual, hasilnya digunakan untuk memenuhi hak pemohon sesuai amar putusan. Bila perlu, dilakukan dalam sidang insidentil. Di titik inilah keadilan hukum benar-benar menjadi kenyataan. Eksekusi bukan sekadar prosedur, ia adalah perwujudan dari janji hukum kepada masyarakat, bahwa hak akan ditegakkan, keadilan akan dijalankan, dan putusan tidak akan dibiarkan kosong. Melalui proses eksekusi, hukum menjadi nyata, hadir, dan bermakna bagi setiap pencari keadilan.